Kembali ke pertanyaan awal, kapan seorang anak diberi keris? Jawabannya bukan pada angka usia, bukan pula pada satu peristiwa tertentu, melainkan pada satu titik ketika orang tua merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, Ngotak dan Nyeni, nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Di dalam budaya Jawa, keris bukan sekadar benda tajam. Ia bukan hanya senjata, bukan pula sekadar hiasan. Keris adalah simbol tentang jati diri, tanggung jawab, dan hubungan panjang antara anak dengan leluhurnya. Lalu muncul satu pertanyaan yang sering terdengar sederhana, tapi sebenarnya cukup dalam. Kapan seorang anak mulai diberi keris oleh orang tuanya? Kalau kita mencari jawabannya secara pasti, baik dari literasi tertulis ya, kita mungkin akan kesulitan menemukannya. Karena dalam tradisi Jawa, tidak ada aturan baku tentang usia. Yang lebih ditekankan justru satu hal, yaitu tentang kesiapan. Bukan hanya siap secara umur, tapi juga siap secara sikap dan batin. Biasanya seorang anak mulai dikenalkan dengan keris pada saat memasuki masa remaja. Pada laki-laki, ini kadang beriringan dengan momen seperti khitan atau saat mulai terlibat dalam kegiatan adat. Di tahap ini, keris yang diberikan umumnya adalah keris sebagai ageman, sebagai simbol bahwa ia mulai memasuki dunia orang dewasa. Namun bagaimana dengan anak perempuan? Dalam banyak pandangan, ini sering jadi pertanyaan tersendiri. Memang benar dalam budaya Jawa, dalam budaya umum juga ya, perempuan juga memiliki penanda kedewasaan. Salah satunya adalah saat mengalami haid pertama. Momen ini sering dikaitkan sebagai tanda bahwa seorang anak perempuan mulai beranjak dewasa secara biologis. Namun yang perlu dipahami, tidak ada pakem umum yang mengaitkan haid pertama dengan pemberian keris. Berbeda dengan laki-laki yang dalam beberapa kasus memiliki momen simbolik seperti khitan, pada perempuan tidak ada tradisi luas yang secara langsung menghubungkan peristiwa biologis tersebut dengan keris. Artinya, jika seorang anak perempuan menerima keris, itu bukan karena ia telah mengalami haid pertama, melainkan karena pertimbangan lain yang lebih dalam. Dalam konteks pusaka keluarga, anak perempuan tetap bisa menerima keris, terutama jika ia dianggap paling bertanggung jawab, paling mampu menjaga, atau dalam kondisi tertentu menjadi penerus utama dalam keluarga.
Di beberapa keluarga, justru anak perempuan yang dipercaya lebih telaten dalam merawat pusaka. Hanya saja perbedaannya sering terletak pada cara memposisikan keris tersebut. Jika pada laki-laki, keris kerap menjadi bagian dari ageman, dipakai dalam busana adat, maka pada perempuan, keris lebih sering menjadi pusaka simpanan, disimpan, dirawat, dan dijaga nilainya. Bukan untuk ditampilkan, tapi untuk dilestarikan. Di titik ini kita mulai melihat bahwa keris bukan soal siapa yang memakai, melainkan siapa yang mampu menjaga. Seiring waktu, ketika seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, tumbuh menjadi dewasa dan dianggap siap, barulah kemungkinan menerima keris pusaka menjadi lebih besar. Dan disinilah maknanya menjadi jauh lebih dalam. Keris pusaka bukan sekadar benda warisan, ia membawa cerita, membawa nama keluarga, bahkan dalam kepercayaan tertentu membawa doa dari para leluhur. Karena itu, tidak semua anak otomatis mendapatkannya. Orang tua akan melihat bukan hanya hubungan darah, tetapi juga kesiapan batin. Kembali ke pertanyaan awal, kapan seorang anak diberi keris? Jawabannya bukan pada angka usia, bukan pula pada satu peristiwa tertentu, melainkan pada satu titik ketika orang tua merasa, oh, anak ini sudah siap memahami makna, siap menjaga amanah, dan siap membawa nilai yang ada di dalamnya. Karena dalam pandangan Jawa, menerima keris bukan sekadar menerima benda, tapi menerima tanggung jawab yang panjang. Budaya bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami. Dan keris bukan hanya untuk dimiliki, tapi untuk dimaknai. Kalau kamu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat dan ingin terus belajar tentang budaya Jawa dengan sudut pandang yang lebih dalam ya, dukung channel ini dengan cara yang sederhana, yaitu cukup dengan subscribe, like, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Karena semakin banyak yang memahami, semakin besar pula peluang budaya ini tetap hidup dan tidak sekadar menjadi cerita. Saya Ki Soleh Puspajati, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.